Jadi pembukaannya akan kepiye? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 27 yang beranggotakan Eri Wisnu Nugroho, David Teguh Surya Putra, dan saya sendiri Galang Prasetya. Klasifikasi mal customer segmentation data menggunakan algoritma K-means clustering. Masalah bagaimana melakukan segmentasi pelanggaran mal berdasarkan data geografis dan perilaku belanja menggunakan algoritma K-means clustering untuk mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif. Algoritma. Pada kasus ini, kami menggunakan algoritma K-means clustering dengan alasan karena algoritma ini efektif untuk mengelompokkan data tanpa label, mudah diimplementasikan, serta cocok untuk segmentasi pelanggaran berdasarkan kami di pantai atribut seperti usia, pendapatan, dan skor pengeluaran. Kimen juga memberikan visualisasi klaster yang jelas dan didukung oleh metode evaluasi seperti Elbow dan Single Stage Score. Algoritma. Satu, mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen berdasarkan kebiasaan belanja seperti usia, pendapatan, dan skor belanja. Dua, mendukung pengambilan keputusan permasalahan yang lebih tepat dengan mengetahui segmen-segmen pelanggan yang ada perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tertarget. Misalnya, segmen dengan skor pengeluaran tinggi dapat menjadi sasaran promosi eksklusif atau program loyalitas. Tiga, meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya pemasaran perusahaan untuk mengarahkan sumber daya secara efisien ke segmen yang paling potensial, sehingga anggaran pemasaran dapat digunakan dengan lebih efektif. Sumber data sumber data mal customer segmentasi data ini kami ambil dari website Kaggle pada link berikut. Contoh mal customer CSV. Ya, Dataset mail customer segmentation diambil dari Kaggle yang mencerminkan data pelanggan dari sebuah pusat perbelanjaan yang bertujuan untuk membantu proses segmentasi pelanggan berdasarkan karakteristik demografis dan perilaku konsumsi. Data ini terdiri dari 200 baris yang terdiri dari atribut pelanggan, ID pelanggan, jenis kelamin, umur, pendapatan, dan skor pengeluaran. Next. Selanjutnya hasil clustering yang pertama yaitu setelah data diambil lalu dilakukan pemrosesan data hingga data siap digunakan. Pada langkah ini merupakan proses clustering atau pengelompokan menggunakan algoritma K-means dan kemudian memberikan ringkasan karakteristik dari kelompok-kelompok yang terbentuk. Untuk tahapan ini yaitu visualisasi cluster yang bertujuan untuk menampilkan hasil dari pengelompokan pelanggan menggunakan plot sebar atau scatter plot. Dari metode evaluasi yang digunakan dalam proyek ini, Elbow Method untuk menentukan jumlah cluster optimal, serta Shillhauser skor untuk menilai kualitas pembentukan cluster, nilai Shillhauser secara skor yang mendekati 1, yaitu menunjukkan cluster yang baik dan terpisah dengan jelas. Berikut ini berikut ini merupakan perhitungan evaluasi. Mengevaluasi seberapa baik klaster terbentuk. Nilai mendekati 1 sama dengan sangat baik, mendekati 0 sama dengan tumpang tindih, mendekati min 1 sama dengan salah klaster. Melihat angka-angka tersebut, nilai tertinggi adalah 0,4279 yang dicapai saat K sama dengan 11. Oleh karena itu, berdasarkan metrik Shillhout Score, jumlah klaster yang paling optimal adalah 11 klaster. Berikut ini merupakan hasil dari clustering.
Kesimpulan dari clustering ini adalah berdasarkan pemodelan machine learning menggunakan K-means clustering. Berikut adalah ringkasan yang diperoleh dari beberapa kelompok utama. Satu, target premium clustering 3,7, pendapatan tinggi dan pengeluaran tinggi mayoritas berada pada usia produktif sekitar awal 30-an. Ini merupakan segmen pelanggan VIP yang potensial, cocok untuk diberikan layanan eksklusif, program loyalitas, dan produk-produk premium. Dua, peluang upselling dan cross-selling. Clustering 5,9. Di usia dengan rata-rata 40-an memiliki penghasilan tinggi, namun skor belanja rendah. Pelanggan memiliki kemampuan finansial namun belum termotivasi untuk belanja lebih, sehingga perlu untuk menawarkan produk tambahan cross-selling atau menaikkan penjualan atau upselling. Tiga, impulsif, berpenghasilan rendah, klaster 1 dan 8. Segmen berpenghasilan rendah namun belanja tinggi, dominan usia muda, sekitar 25, merupakan segmen impulsif yang responsif terhadap promosi dan diskon sehingga cocok untuk target promosi seperti diskon dan flash sale. 4, pasif atau tidak belanja, klaster 2 dan 10. Pelanggan dengan penghasilan dan belanja yang cenderung rendah, cenderung pasif atau tidak menjadi target potensial untuk peningkatan penjualan. 5, segmen lanjut usia atau klaster 0 dan 4. Usia relatif lebih tua 50 ke atas, perlu untuk fokus pada kenyamanan layanan, kemudahan transaksi, dan komunikasi yang bersahabat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.